Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1216 sampai bab 1220. Ye Zhenlin dan yang lainnya tertawa. Mereka bertahan, tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Mereka dapat membunuh mereka. Saudaraku, terima kasih atas kerja kerasmu. Begitu Ye Junlin selesai berbicara, ekspresinya berubah. Karena dia merasakan aura yang menakutkan, boom. Tiba-tiba angin kencang menyapu jalan, membawa bau darah yang menyengat, dan bahkan dedaunan berguguran. Ye Zhenlin dan yang lainnya tercengang. Senyuman di wajahnya adalah hilang. Karena setiap orang merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya yang terdalam. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, udara dingin melonjak dari telapak kakinya ke langit, kulit kepalanya mati rasa, dan darahnya membeku. Belum ada yang melihatnya, ketakutan telah tiba. Dia seperti binatang buas yang telah tidur selama 100 tahun dan tiba-tiba terbangun. Lambat laun, sesosok tubuh muncul di depan jalan. Terlihat mirip dengan orang sebelumnya. Hanya saja ia sedang mengunyah potongan daging mentah yang terlihat berdarah dan tulangnya berwarna putih. Buat dia terlihat seperti kanibal. Itu dia. Ekspresi Ye Junlin berubah. Dia kenal orang ini. Banyak negara mengeluarkan harga yang mahal untuk menangkapnya. Hukuman yang diberikan adalah di penjara Beimo dan tidak bisa keluar seumur hidup. Namun dia tidak menyangka bahwa mereka akan melepaskan dewa kematian untuk membunuhnya. Saya sangat takut dengan hidup saya sendiri, nama panggilan orang ini adalah dewa kematian, dan kekuatan tempurnya pasti berada di level master. Kamu cepat mundur, akulah yang ingin dia bunuh, Ye. Junlin tidak ingin melihat semua orang berdarah dan berkorban lagi. Orang ini memang terlalu kuat, bayangkan saja, puluhan negara menghabiskan ribuan ahli untuk menangkapnya. Dan kerugiannya sangat besar, sulit sekali menghadapi orang ini. Ayo berangkat semuanya, cepat berangkat, teriaknya cepat. Sayang sekali, selama masih ada 30 km lagi, dia akan aman. Dia bisa mengerahkan semuanya selanjutnya, hanya sedikit jarak lagi yang harus ditempuh. Tidak, Dewa Perang, kita berangkat sekarang. Di mana kita bisa meletakkan wajah tua ini? Ye Zhenlin tersenyum, ya. Jika kita pergi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menusuk tulang belakang kita. Kami tidak takut mati. Bahkan jika kita mati, aku akan menggigit sepotong dagingnya. Berjuang, kita harus antarkan Dewa Perang ke lokasi yang ditentukan. Aku tidak percaya, begitu banyak orang yang tidak bisa membunuhnya. Kata-kata Ye Junlin benar-benar merangsang semua orang. Tidak ada yang mundur, Ye Junlin menggigit bibirnya erat-erat. Dia benar-benar tidak ingin melihat adanya korban. Benci, saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarpun dia dibiarkan berdiri, dia akan mati saat menyerang. Sayang sekali aku bahkan tidak bisa menggerakkan jariku. Kamu Junlin, mati, kematian mengeluarkan suara serak. Dia membuang potongan daging mentah dan berjalan selangkah demi selangkah. Saudaraku, bunuh dia, hahaha. Membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat master yang besar juga merupakan suatu kebanggaan. Ye Zhenlin dan yang lainnya tertawa, semua orang termotivasi. Jika kamu masih mengira aku adalah dewa perang, segera ikuti perintahku dan pergi. Ye Junlin benar-benar tidak ingin melihat semua orang berdarah dan mati. Semua orang saling memandang dan tersenyum, Dewa Perang. Kami akan mendengarkan perintah Anda yang lain, tetapi bukan perintah ini. Sebelum Ye Junlin dapat mengucapkan kalimat berikutnya, seseorang mengambil tindakan. Keluarga Jiang di ibu kota akan bertarung lebih dulu. Keluarga Qin di ibu kota akan bertarung lebih dulu. Hanya ada 40 orang yang tersisa di kedua sisi, tetapi mereka bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pisau panjang di tangan 40 tuan menebas Dewa Kematian dengan ujung yang tajam. Tapi yang terdengar hanya suara benturan logam, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Boom, napas yang menakutkan dan dingin tiba-tiba keluar. Bang, ledakan menggelegar terdengar. Tubuh seseorang terbang keluar.
Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya. Orang mati tidak bisa mati lagi, Bang. Dewa kematian memukulnya lagi. Dada seseorang penyok dan cacat total, dan dia meninggal di tempat. Bang, dengan satu pukulan, pinggangnya benar-benar patah dan sakit sampai mati. Bang, dia memukul kepalanya hingga putus. Dia benar-benar seperti dewa kematian yang datang. Bertanggung jawab atas pembunuhan, jika Anda mengambil tindakan, Anda akan membunuh seseorang. Boom, saat dia menendang seseorang, pakaian orang itu dengan cepat berlumuran darah, dan seluruh organ di tubuhnya hancur. Mati, semua tuan dari keluarga Jiang dan keluarga Ling di ibu kota meninggal. Kurang dari 30 detik telah berlalu, sangat menakutkan. Mengejutkan seluruh penonton, semua orang ketakutan. Kuat terlalu kuat, dia memang sosok tingkat master. Semua orang baru saja meremehkannya, kalian mundur. Mata Ye Junlin berkaca-kaca. Orang yang tidak bersalah mati demi dia. Dia benar-benar tidak bisa melepaskannya, Saudara Yama. Kalian cepat bawa Dewa Perang pergi. Orang ini sulit dihadapi, seseorang harus menghentikannya. Lu Kouzong melihat ada sesuatu yang tidak beres. Pengaturan segera dibuat, pada akhirnya, Ye Zhenlin, Zhu Geqing, Biksu Longhu dan 3 Taipan Jianghai ditambah puluhan master dan Dewa Perang Neraka mengantar Ye Junlin pergi. Yang lainnya tetap tinggal, bertanggung jawab menghantui kematian. Tidak, jangan tinggalkan mereka, Ye Junlin ingat berteriak. Dia memahami lebih baik dari siapapun apa artinya bagi orang-orang ini untuk tetap tinggal. Tapi semua orang mengantarnya dengan penuh semangat dan tidak memberinya kesempatan. Lawanmu adalah kami, Lu Kouzong tersenyum, dan keempat Raja Surgawi menghentikan Dewa Kematian. Bunuh, semua orang yang hadir bergegas menuju Dewa Kematian. Yang terbaik adalah membunuhnya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, pertahankan saja dia. Kematian, Dewa Kematian berkata dengan dingin, mematahkan leher orang yang bergegas ke depan. Bang, bang, bang. Gerakan semua orang memukul Dewa Kematian satu demi satu, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Rasanya seperti memukul logam yang paling keras. Konon Dewa Kematian tidak takut dengan peluru secara fisik, bahkan bom pun tidak akan banyak menyakitinya. Itu sebabnya lebih dari selusin negara mengeluarkan upaya besar untuk menangkapnya. Ini tidak bisa dibunuh sama sekali, ini sungguh menakutkan. Boom, boom, boom. Tapi setiap pukulan dari Dewa Kematian pasti akan mengakibatkan kematian. Hanya dalam beberapa menit, mayat tergeletak di kakinya. Semua orang di klub pertarungan Dewa Utara dan Aula Seni Bela Diri Shenlong Selatan meninggal. Saat Dewa Kematian menyerang, dia harus membunuh dengan satu pukulan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Saudaraku, jika kita menahannya di sini sebentar lagi, akan ada lebih banyak harapan bagi Dewa Perang. Lu Kouzong dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikan Dewa Kematian. Puff, puff, puff. Tapi Dewa Kematian begitu kuat sehingga dia mengabaikan hampir semua serangan. Senjata tersembunyi, racun, dan metode lain dari Master Sekte Tang tidak efektif melawannya. Semua Master Sekte Tang jatuh, dan banyak dari tubuh mereka terpotong menjadi dua bagian. Keenam budak Nan Hongmen semuanya terjatuh, tidak meninggalkan bagian tubuh mereka yang utuh. Saudara-saudara, bunuh dia, kita harus melawannya dengan nyawa kita. Teriak orang-orang yang tersisa, tapi Dewa Kematian terlalu kuat. Semua orang di bawah level Grandmaster adalah seekor semut. Pembunuhan tanpa pandang bulu, Bei Hongmen Tianlong jatuh. Bei Hongmen Tianlang jatuh. Bei Hongmen Tianhu jatuh. Bei Hongmen Tiambao jatuh. Lu Kouzong meninggal. Zhou Fang meninggal. Biarkan kamu mati. Ye Changlang meninggal. Jalanan dingin, dunia ini sunyi. Pertempuran ini tragis, seluruh pasukan dimusnahkan. Dalam waktu singkat, setiap orang yang tinggal di sini untuk menghentikan kematian akan mati. Tidak ada seorang pun yang hidup, semuanya hebat. Tidak ada yang mundur, hanya untuk keyakinan moral di hati saya. Untuk perasaan Daxia, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan ragu. Sekelompok semut layak menghentikanku, kematian tersenyum.
Begitu banyak master yang hanya memblokirnya selama 12 menit. Berapa jarak yang bisa ditempuh seseorang dalam waktu 12 menit? Namun saat dia hendak mengambil langkah untuk mengejar Ye Junlin, ekspresinya berubah, karena dia tidak bisa berjalan. Dia melihat ke bawah dan melihat orang-orang seperti Lu Kouzong telah mati. Tapi dia memeluk erat kaki dan pergelangan kakinya dengan kedua tangan. Apalagi setelah meninggal, badan menjadi kaku, jadi aku memeluknya lebih erat. Dewa kematian tidak bisa bergerak, lengan dan tangan mereka tampak membeku di kakinya. Bahkan jika mereka mati, mereka masih harus menjerat musuh dan mengulur waktu untuk Ye Junlin. Inilah sifat berdarah pria Daxia, bahkan dalam hidup dan mati, dia tetap bangga. Keluar, Dewa Kematian meraung dengan marah, dan semburan kekuatan meletus dari tubuhnya, menghancurkan semua orang. Ye Junlin, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Dewa Kematian mengejarnya, kurang dari 15 menit. Meski sangat singkat, tapi ini semua dilakukan sebagai ganti nyawa kami. Kali ini sangat berharga. Sisi lain, semua orang bergegas ke kota yang ditentukan. Waktu adalah hidup, semua orang sudah bisa membayangkan nasib Lu Kouzong dan orang lain yang tertinggal. Dewa Kematian, seorang pejuang tingkat master, benar-benar tak terkalahkan. Masih ada 3 kilometer, Dewa Perang Yama menghitung jaraknya. Semua orang melihat harapan, meskipun saya tidak tahu apa yang ada di kota depan. Tapi Ye Junlin berkata selama dia tiba, dia akan aman. Ini adalah harapan semua orang, boom. Namun tiba-tiba sebuah batu besar terbang dari samping dan menghantam mobil tersebut dengan keras. Jika Dewa Perang Yama tidak bereaksi dengan cepat, mobilnya akan terbalik. Ketika semua orang bereaksi dengan tergesa-gesa, sudah ada satu orang lagi di depan mereka. Malaikat maut, dia datang terlalu cepat. Ye Junlin menghentikan mereka sebelum mereka tiba. Boom, melihat Dewa Kematian, pikiran semua orang menjadi kosong sejenak. Kemunculan Dewa Kematian berarti semua saudara yang tersisa sudah mati. Tidak ada seorang pun yang hidup kerja bagus, semuanya kerja bagus. Tak satu pun dari anak buah Daxiaku yang pengecut. Teriak Ye Zhenlin, saudaraku, bagus sekali, kami pasti akan membalaskan dendammu. Semua orang berteriak serempak. Aku, Ye Junlin, berhutang budi padamu. Saat aku pulih, aku akan menodai langit dengan darah dan membunuh semua peserta di balik masalah ini. Mata Ye Junlin memerah dan dia mengertakkan gigi dan meraung. Dia benar-benar patah hati. Dalam hidup ini, saya akan berjuang untuk Daxia dan melindungi negara. Tujuannya agar masyarakat Daxia tidak dibuli sama sekali. Begitu banyak orang yang jatuh cinta padanya sekarang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jangan khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, karena kamu akan mati. Deat mencibir, Yam Luo harus mengawal Dewa Perang keluar, kami akan menghentikannya. Ye Zhenlin mengerutkan kening dan menatap Dewa Kematian. Sisanya bertekad untuk mati dan akan berjuang melawan kematian sampai akhir. Dewa Perang Yama menatap semua orang dan hendak pergi. Boom, Dewa Kematian tiba-tiba bergerak ke depan mobil dan menendangnya hingga jatuh. Retak, bagian depan mobil langsung meledak. Tendangan ini sungguh mengejutkan. Bagian depan kendaraan off-road itu hancur oleh sebuah tendangan. Puff, Yama God of War bahkan lebih terluka. Jangan pernah berpikir untuk pergi, Dewa Kematian memandang semua orang dan mencibir. Di matanya, semua orang adalah mayat. Ye Zhenlin dan yang lainnya buru-buru membunuhnya. Bungkus kematian dengan erat, Yam Luo berlari dengan Dewa Perang di punggungnya. Ye Zhenlin berteriak. Mendengar ini, Yan Luo mengangkat Ye Junlin dan melarikan diri. Kematian hanya tersenyum menghina. Semua tuan adalah semut. Jangan mencoba menghentikan orang-orang ini, Bang. Zhuge King dan puluhan master dari 3 Taipan, dia membunuh semuanya dengan satu telapak tangan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka semua dibunuh olehnya. Ye Junlin, yang digendong oleh Yama Luo, menyaksikan tanpa daya saat saudara-saudara tanpa nama itu jatuh satu persatu. Aku akan bertarung denganmu. Ye Zhenlin yang berambut abu-abu mengambil pisau panjang dan menebasnya dengan keras.
Bang, itu hanya dewa kematian yang mencengkeram lehernya. Retak, dia meremasnya dengan keras dan patah. Boom, dewa kematian bahkan melemparkan Ye Zhenlin dan meninju tubuhnya, menyebabkan darah mengalir. Tubuh Ye Zhenlin terlempar puluhan meter sebelum mendarat di tanah. Sebelum Ye Zhenlin menarik napas, dia memaksakan suaranya, "Kita harus melindungi Zan." Plop, aku akan bertarung denganmu. Ketiga Taipan dan Zhuge King mengangkat pedang mereka dan bergegas maju. Tapi hasilnya, Zhuge King meninggal, 3 Taipan Jiang Hai sudah mati. Setiap orang memegang pisau panjang di tangannya dan tidak mau berlutut meskipun dia sudah mati. Hanya Biksu Longhu yang tersisa di lapangan, keduanya dianggap yang terkuat di antara kelompok orang ini, dan mereka termasuk dalam kategori ahli tingkat dewa. Keduanya juga bisa bertarung dengan dewa kematian. Batang besi di tangan keduanya mengenai dewa kematian, dan mereka mampu memaksanya mundur. Mati, 2 sinar dingin keluar dari mata dewa kematian. Dia benar-benar mematahkan batang besi Biksu Longhu dengan paksa. Kedua biksu, Longhu dan Mong, tersingkir, dan lubang berdarah muncul di tubuh mereka. Itu dia, ratusan orang yang datang untuk mengawal Ye Junlin dimusnahkan. Tidak ada yang selamat, mereka semua tewas dalam perjalanan untuk menyerang. Mereka semua adalah pria yang jujur, mereka semua adalah pahlawan. Meskipun mereka semua adalah sekelompok orang kasar. Tapi itu jauh lebih baik daripada orang-orang munafik mulia yang licik dan licik. Mereka bisa berdiri ketika dihadapkan pada persoalan besar tentang benar dan salah. Dewa Perang akan segera hadir. Dewa Perang Yama telah melihat kota di depannya. Tinggal tersisa 100 meter. Dewa Perang Yama masih berlari dengan seluruh kekuatannya. Ye Junlin, yang digendong terbalik, melihat Dewa Kematian mengejarnya. Papa, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul mereka. Melihat yang tersisa hanya beberapa puluh meter, Dewa Perang Yama merasa tidak rela. Tinggal selangkah lagi, bukankah kamu dari kerajaan serigala? Apakah kamu masih melindungi musuhmu? Dewa Kematian berkata perlahan, "Kamu adalah mesin pembunuh dan kamu tidak akan mengerti. Dewa Perang Kunlun adalah orang yang paling aku kagumi." Dewa Perang Yama tiba-tiba mengungkapkan isi hatinya. Saat dia berbicara, Dewa Perang tiba-tiba membuang Ye Junlin. Bang, tanpa ragu, Ye Junlin terlempar ke pintu masuk kota. Kamu sedang mencari kematian. Dewa Kematian tahu bahwa dia telah dibodohi, dan dia meraung dan bergegas menuju Ye Junlin. Bang! Tapi Dewa Perang, Yama, bergegas maju dan memeluk erat pinggang Dewa Kematian, mencegahnya mengambil langkah maju. Kematian, Dewa Kematian meninju punggung Dewa Perang Yama dengan marah. Dewa Perang Yama berdegup dengan darah, tapi dia tertawa. "Teman-teman, aku sudah selesai," teriaknya. Dewa Kematian menghancurkannya hingga menjadi bubur dengan puluhan pukulan. Ye Junlin hanya bisa menonton tanpa daya. Jadi bagaimana jika kita memasuki kota? Dewa Kematian menatap Ye Junlin. Seluruh pasukanmu telah dimusnahkan dan kamu melakukan begitu banyak hal. Bukankah itu sia-sia? Kamu melakukan begitu banyak hal untuk orang yang tidak berguna, sekelompok idiot. Dewa Kematian tertawa. Belum lagi memasuki kota terpencil di gurun utara ini. Bahkan jika Ye Junlin kembali ke Daxia, dia bisa membunuhnya. Jadi dia merasa Yama dan God of War semuanya bodoh. Lakukan sesuatu yang tidak berguna. Pada akhirnya pengorbanan itu sia-sia. Ye Junlin sedang berbaring di pintu masuk kota dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ini adalah momen paling tidak berdaya dalam hidupnya. Menyaksikan sekelompok orang mati demi dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Benci, dia ingin berteriak, tapi suaranya serak dan dia tidak bisa berteriak. Dia ingin membunuh seseorang, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kebaikan yang ditunjukkan oleh para kenalan dan orang asing ini kepadanya sungguh luar biasa, dan sangat sulit baginya untuk membalasnya bahkan 1/10.000 pun. Hanya balas dendam, tatapan kematian tertuju pada Ye Junlin dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dewa Kematian datang hampir dalam sekejap mata dari jarak 100 meter. Melihat Ye Junlin yang tidak bisa bergerak di tanah, dia tersenyum.
Begitu banyak orang yang mati, apakah berguna? Tidak ada gunanya sama sekali. Dewa Kematian mencibir. Ye Junlin menatapnya dengan tatapan tegas, kamu akan mati. Hahaha, apakah aku percaya? Apakah ada orang di Gurun Utara yang bisa membunuhku? Bukan karena Dewa Kematian sedang membual, begitu banyak orang yang tidak bisa menangkapnya, hidupkan dia. Belum lagi membunuhnya, Ye Jun, tolong mati. Telapak tangan Dewa Kematian itu seperti gunung, menekan secara horizontal. Boom, tetapi pada saat kritis, ledakan suara meledak di udara. Bang, Dewa Kematian menghadapi kekuatan mengerikan di dadanya. Puff, dia langsung pingsan, muntah darah dari mulutnya. Hai, dia mundur 10 langkah sebelum berhenti. Sudah ada retakan padat di bawah kaki, dia tampak tidak percaya. Pakaian di dadanya rusak, meninggalkan bekas kepalan tangan berwarna merah darah di dadanya. Kalian pasti tahu kalau tubuh Dewa Kematian dikatakan kebal. Ada begitu banyak master di depannya, tetapi mereka tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Sekarang sebuah pukulan meninggalkan bekas. Tanpa memberinya kesempatan, sosok berbaju hitam itu melangkah maju. Bang, dia meledak dengan pukulan sekeras meriam berat. Mencari kematian, Dewa Kematian tidak takut dan juga meninjunya. Boom! Begitu kedua belah pihak bertukar tangan, hal itu mengguncang bumi, seperti bola meriam yang jatuh dengan ledakan. Retak, tapi detik berikutnya, seluruh lengan Dewa Kematian meledak, dan daging, darah, dan tulang berserakan di mana-mana. Menakjubkan, Dewa Kematian tidak pernah menyangka tubuhnya yang sekeras besi akan meledak. Seberapa kuat lawannya, Bang? Lawan tidak memberikan kesempatan pada Dewa Kematian untuk bereaksi, dan meninjunya beberapa kali lagi. Dada Kematian runtuh dan darah mengalir, kedua bahunya tenggelam lebih dari setengah. Tapi ini baru permulaan. Pria itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan tinjunya menghantam Dewa Kematian seperti badai yang dahsyat. Tubuh Dewa Kematian meledak dengan lubang darah satu demi satu. Pada akhirnya, tubuhnya hancur total, dia dipukuli sampai mati. Dewa Kematian jatuh dan belum bereaksi, bagaimana dia bisa mati? Dia tidak terkalahkan di Gurun Utara. Butuh puluhan negara untuk bergabung untuk menangkapnya. Mengapa saat ini ia dipukuli hingga berkeping-keping dan hancur berantakan? Pria ini bertubuh pendek, mengenakan pakaian hitam, dan topeng hitam menutupi wajahnya. Topengnya setengah iblis, setengah malaikat. Pada saat yang sama, banyak pria berbaju hitam keluar kota, berpakaian sama seperti dia. Boom, orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berlutut ke arah Ye Junlin, bersambung.